Halo sahabat-sahabat Kristus yang luar biasa, apa kabarnya kalian semua? Pak Engki berharap selalu sehat dan yang pasti tetap rajin mengikuti sekolah minggu ya, meskipun dari rumah dan menggunakan HP. Nah apa? Paling penting kita selalu memuji Tuhan. Nah, hari ini Pak Engki akan mengajak kalian semua untuk berjumpa dengan salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sahabat-sahabat kecil Yesus sudah siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus agar supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama-Mu kami berdoa, memohon dan sekaligus mengucap syukur. Amin. Ya, para sahabat semua, yuk kita menemui si tomat. Tomat untuk dimakan ya. Si Thomas, T-O-M-A-S, Thomas. Dia adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melihat kisah dari si Thomas ini melalui tayangan video. Tapi bagi sahabat-sahabat yang sudah bisa membaca Alkitab, nanti menyimak juga ya dari Alkitab, dari Injil Yohanes 20, 24 sampai dengan 29. Injil Yohanes 20, 24 sampai 29. Oke? Sekarang yuk kita sama-sama menyaksikan si Thomas. Cerita Alkitab. Yesus menampakkan diri pada Thomas. Ini Yesus. Dia adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Ketika Yesus di bumi, Dia mengajar semua orang tentang kasih Tuhan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia membuat berbagai mujizat seperti meredakan angin ribut dan bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi beberapa orang tidak menyukai apa yang dilakukan Yesus dan mereka menghukum mati Dia. Dia mati di kayu salib dan dikubur. Selama 3 hari, tubuh Yesus terbaring di kuburan itu dan nampak seperti tidak ada harapan. Tetapi pada hari Minggu pagi-pagi sekali, para wanita yang pergi ke kuburan itu untuk melihat tubuh Yesus mendapati kuburannya kosong. Tubuh Yesus sudah tidak ada. Karena Dia telah bangkit. Dia hidup. Yesus menampakkan diri pada murid-murid untuk menunjukkan bahwa Dia hidup. 1 dari 12 murid, yaitu Thomas, tidak bersama mereka ketika Yesus datang. Kemudian para murid memberitahu Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas berkata, "Aku tidak akan percaya jika aku tidak melihat dan mencucukkan jariku ke luka bekas paku di tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya." 8 hari kemudian, para murid berkumpul lagi. Dan kali ini Thomas ada bersama mereka. Pintu-pintu terkunci. Tetapi tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. "Damai sejahtera bagi kamu," Dia berkata. Kemudian Yesus berkata pada Thomas, "Letakkan jarimu di sini dan lihat tanganku. Letakkan tanganmu di luka di lambungku. Janganlah kamu tidak percaya lagi, percayalah." Thomas berkata, "Tuhanku, Allahku." Dan Yesus berkata padanya, "Kamu percaya karena kamu telah melihatku. Terberkatilah mereka yang percaya meskipun tidak melihat." Wow, luar biasa bukan kisahnya? Ya, Tuhan Yesus memang hebat sekali. Bayangkan ya, Tuhan Yesus tidak marah waktu Thomas
ragu-ragu, tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tidak apa-apa. Bahkan Tuhan Yesus berusaha meyakinkan supaya Thomas bisa percaya. Silahkan mencucukkan jarimu di tanganku, di lambungku, kata Tuhan Yesus ya, asalkan kamu menjadi percaya. Luar biasa. Jadi Thomas yang tadinya ragu-ragu, tidak percaya, akhirnya dia menjadi percaya dan berkata apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya apa? Bahwa dia sungguh-sungguh sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Nah, para sahabat semua, memang tidak mudah ya untuk bisa percaya begitu saja tanpa melihat bukti-bukti yang ada. Ada sebuah kisah, seorang anak, ya kita sebut saja namanya Doni. Suatu saat Doni tiba-tiba bertanya kepada mamahnya, Mama sayang Doni enggak sih? Oh, mamanya kaget juga ya. Tapi otomatis mamanya akan bilang, ya tentu dong mama sayang Doni, ya. Gitu kata si mama. Tetapi terus Doni melanjutkan pertanyaannya. Kalau mama sayang Doni, buktinya apa? Kalau mama sayang Doni. Wah, mamanya lebih terkejut lagi ya dengan pertanyaan anaknya itu. Tetapi dengan sedikit sedih, mamahnya tetap menjawab, Doni, waktu kamu masih bayi, masih belum bisa apa-apa, mama hampir tidak pernah bisa istirahat dengan baik. Mama harus menjaga kamu sepanjang siang, sepanjang malam untuk memastikan bahwa kamu aman, kamu nyaman. Setelah kamu beranjak lebih besar, Mama harus terus memberikan makanan-makanan yang bergizi agar supaya kamu bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian mama harus mencarikan sekolah yang baik juga buat kamu untuk mendidik kamu dengan baik juga. Kalau kamu pas sakit, wah mama gelisahnya luar biasa. Mama berusaha supaya kamu segera sembuh. Mama juga stop, kata si Doni. Cukup Ma, cukup. Aku percaya. Mama sayang Doni. Makasih Ma. Kemudian hening sejenak. Gantian mamanya yang tanya ke si Doni. Kalau Doni sayang mama enggak? Wah, si Doni, ya sayang dong. Doni kan sayang mama banget. Kemudian mamanya memeluk si Doni. Terima kasih ya Doni, kamu sayang mama. Padahal dalam hati Doni rada deg-degan. Dia pikir pasti ini mamanya juga akan tanya seperti dia. Buktinya apa? Aku sayang mama. Tetapi ditunggu, kok mamanya nggak tanya ya? Akhirnya penasaran juga si Doni. Dia tanya, Mama kok nggak tanya? Bukti bahwa Doni sayang mama. Kemudian mamahnya memeluk si Doni dan berkata, "Nggak perlu, mama percaya kok. Mama percaya kamu sayang mama." Wah, si Doni merasa menyesal ya. Dia dengan menangis memeluk mamahnya dan berkata, maaf ya, aku harusnya juga begitu. Aku harusnya juga tidak perlu tanya bukti mama. Aku sekarang bahagia, aku senang karena aku bisa percaya mama. Gak usah pakai bukti-bukti segala macam. Aku percaya pasti mama sayang aku. Sahabat-sahabat yang luar biasa, demikian juga ya, tatkala kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus tanpa kita meminta bukti-bukti nyata dulu, maka Tuhan Yesus akan memberikan kebahagiaan dalam diri kita semua.
kebahagiaan bahwa Tuhan Yesus memang mengasihi kita. Yuk kita sama-sama menyanyikan percaya saja. Itu sudah cukup. 1, 2, 3. Wah, ini ada WA dari salah seorang temanmu ini. Dia bertanya demikian. Pak Hengki, emangnya kita memang harus percaya kepada semua orang? Papa Mama bilang, jangan percaya kepada orang yang tidak kamu kenal. Itu bahaya. Wah, pertanyaan yang luar biasa ya. Papa Mama, betul sekali bahwa kita memang tidak boleh percaya begitu saja kepada semua orang. Tetapi sahabat semua juga harus tetap berhati-hati. Karena memang betul banyak orang jahat yang memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan mereka. Ya, ada yang pura-pura memberikan permen. Isi permennya obat bius. Ada yang mengajak jalan-jalan, mau menculik anak-anak. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jadi memang sahabat semua harus berhati-hati. Kita bisa percaya hanya kepada orang-orang yang sudah kita kenal dan yakin bahwa mereka memang sayang kepada kita. Lalu, kalau dengan Tuhan Yesus bagaimana? Kalau dengan Tuhan Yesus harus percaya 100%. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, walaupun kalian semua tidak meminta bukti, telah membuktikan bahwa Dia sungguh-sungguh sayang kepada umat manusia, apalagi kepada anak-anak semuanya. Minggu-minggu sebelum Paskah dan selama Paskah, kalian mendengar begitu banyak ya cerita pengorbanan Tuhan Yesus. Juga selama Yesus hidup di dunia ini, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada manusia. Jadi Tuhan Yesus memang sayang kepada seluruh umat manusia, terlebih kepada para sahabat semua yang super ini, dan juga kepada seluruh anak-anak di dunia. Yuk, kita dengan penuh semangat menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Semua dicinta Tuhan, Yesus cinta semua anak di dunia.
senang banget ya, para sahabat semua, bahwa Tuhan Yesus memang cinta kita semua. Kalau Tuhan Yesus sudah cinta kita, maka kita juga harus dong cinta kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, kalau sudah begitu, mau tidak mau kita harus percaya 100% ya. Dan ingat, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas dan juga kepada murid lainnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yuk kita pakai gerakan ya. Ikutin. Berbahagialah. Ini rada gak enak ya, karena ada face shield ini. Tapi kalian harus senyum ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, kita ulangi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi anak-anak semua, bagaimana? Kita harus ragu-ragu atau percaya? Yuk, dengan penuh semangat, tegas, kita bersama-sama mengucapkan percaya gitu ya. 1, 2, 3, percaya!